Baik teman-teman, berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan domain yang kedua pada Nanda Internasional 2018-2020. Ya. Di mana tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan domain 2 dengan tujuan pembelajaran, yaitu kita sama-sama akan mengetahui diagnosis keperawatan apa yang terdapat di domain 2 ini. Tentunya pada Nanda Internasional 2018-2020. Peta penyebaran dari domain 2 tentang nutrisi seperti ini. Kita yang harus mengingat, kelas 1 ada makan, kelas 2 ada pencernaan, kelas 3 ada absorpsi, kelas 4 ada metabolisme, dan kelas 5 ada hidrasi. Kita melihat di sini bahwa kelas 2 tentang pencernaan dan kelas 3 tentang absorpsi belum ada label diagnostiknya. Jangan menjadi hal yang membingungkan. Penjelasannya simpel, adalah belum adanya label diagnostik diakibatkan belum adanya masalah keperawatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan dapat dipertahankan di forum Nanda Internasional, sehingga belum ada bahasa diagnosis keperawatan di dua kelas yang bisa kita lihat di video kali ini. Oke, berarti kita membahasnya fokus pada kelas 1 tentang makan, kelas 4 tentang metabolisme, kelas 5 tentang hidrasi. Oke. Kita ambilkan contoh di sini. Ada 3 diagnosis keperawatan yang mirip menurut saya. Ketidakcukupan produksi ASI, ketidakefektifan pemberian ASI, dan diskontinuitas pemberian ASI. Ini khusus pada ibu-ibu yang baru melahirkan putra atau putrinya. Kita ambil contoh. Ada apa gerangan di 3 diagnosis awal ini? Ketidakcukupan produksi ASI itu biasanya akibat dari masalah ibunya yang tidak bisa memproduksi ASI-nya. Kita ambil definisinya adalah ketidakadekuatan suplai air susu ibu untuk mendukung status nutrisi bayi atau anak. Ketidakakuatan suplai, artinya produksi dong. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketidakefektifan pemberian ASI. Definisinya begini. Kesulitan memberikan susu pada bayi atau anak secara langsung dari payudara yang dapat mempengaruhi status nutrisi bayi atau anak. Berarti dia nggak bisa memberikan ASI tersebut ke anak atau bayinya secara langsung. Apakah nanti karena bayinya tersebut prematur yang secara objektif kita bisa melihat kemampuan dia mengecap puting susu ibunya itu melambat atau bahkan kurang, atau justru ibunya yang mempunyai riwayat kegagalan dalam proses menyusui sebelumnya. Kemudian apakah misalkan dia harus diberikan melalui alat pemberi susu akibat ibunya itu mengalami prosedur pembedahan di payudara, bisa saja terjadi. Artinya tidak efektif pemberian ASI-nya. Untuk yang ketiga yaitu tentang diskontinuitas pemberian ASI. Secara pengertian begini. Berhentinya keberlanjutan pemberian ASI dari payudara kepada bayi atau anak yang dapat mengganggu keberhasilan menyusui dan atau status nutrisi pada bayi atau anak. Itu secara definisi. Misalkan nih, terputus artinya pemberian ASI-nya. Misalkan ibu dan anak tinggal terpisah karena ibunya kerjanya di luar kota yang mengharuskan nggak bisa membawa anak atau bayinya. Itu terputus. Ya, jadi secara singkat, ketidakcukupan ASI, ketidakcukupan produksi ASI itu lebih kepada suplainya yang kurang. Ketidakefektifan pemberian ASI, cara atau keadaan ibu atau bayi yang bermasalah. Sedangkan diskontinuitas pemberian ASI adalah terputus proses pemberian ASI tersebut oleh karena faktor tertentu.
Oke, itu 3 yang mirip. Saya ambilkan juga contoh tentang ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, ini biasanya yang sangat familiar di angkat teman-teman mahasiswa atau perawat klinik. Ketemu pasien yang mengalami penurunan berat badan, mengeluh nafsu makan kurang, tidak dapat menghabiskan makanan, naik masalah keperawatan ini biasanya. Oke, lanjut. Yang menarik di sini yang harus kita bahas terkait dengan update ya. Coba lihat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kodenya adalah 0002. Kode semakin kecil itu menandakan usia dari sebuah label diagnostik. Dan ketika kita cari label 0001 itu tidak ada. Nah, ini kaitannya dengan update Nanda ya. Di video sebelumnya saya bilang bahwa update Nanda ini bisa dihilangkan atau retire, direvisi atau ditambah diagnosis baru. Nah, for your info, diagnostik 0001 dulu tahun 2009 sampai 2011 di Nanda tersebut ada loh. Bahasanya kayak gini, ketidakseimbangan nutrisi titik 2 lebih dari kebutuhan tubuh dengan kode 0001. Namun pada edisi 2012 sampai 2015 tidak ada lagi bahasa masalah keperawatan tersebut karena dihapus, retire dengan alasan sekarang tidak berbicara tentang lebih nutrisi lagi, tapi sekarang berbicara dan berkaitan dengan hitungan body mass index BMI, yang mana seseorang itu dibedakan menjadi berat badan normal, berat badan berlebih, dan obesitas. Sehingga bisa kita lihat di sini ada loh diagnosis baru dengan kode itu lumayan besar yang menandakan itu baru diagnosisnya, yaitu obesitas dengan kode 00232 dan berat badan berlebih 00233. Ini dua diagnosis ini adalah dua diagnosis pengganti dari diagnosis yang dihapuskan, yang kode 0001 tadi tentang ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh. Nah, ini contoh implikasi dari update seri-seri Nanda yang pernah kita bahas di edisi sebelumnya. Oke, jadi kaitannya dengan era terkini ya teman-teman. Karena Nanda berdasarkan referensi dan hasil-hasil penelitian, sehingga ketika referensi dan hasil penelitiannya itu dirasa tidak kompatibel lagi dengan keadaan sekarang, kemungkinan di retire dan dimunculkan sesuatu yang baru. Contohnya ini. Kemudian ada juga tentang gangguan menelan, di mana pasien-pasien dengan disfagia pada pasien stroke, misalkan yang mengalami disfagia, nah gangguan menelan ini sering muncul. Ya. Di kelas metabolisme ada tentang resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, di mana yang kadang kita temui pasiennya itu turun naik kadar glukosanya, atau justru neonata atau bayi yang baru lahir yang dalam keadaan kuning. Nah, ini hiperbilirubinemia neonatal. Ini diagnosis keperawatan yang biasanya diangkat teman-teman perawat klinik ataupun mahasiswa. Di kelas 5 ada tentang hidrasi, artinya tentang cairan tubuh. Ya, ada di situ tentang defisiensi volume cairan, tentang kekurangan volume cairan lah bahasanya. Di mana misalkan turgor kulitnya jelek, capillary refill time-nya kurang dari 2 detik atau jelek. Nah, itu biasanya diagnosis yang muncul. Atau justru kelebihan volume cairan, di mana ada tanda gejala edem anasarka, edem tungkai, pitting edem yang terjadi, bisa saja. Nah, itu ciri-ciri dari kelebihan volume cairan. Kira-kira itu teman-teman terkait dengan
beberapa label diagnostik di dalam kelas-kelas yang ada di domain 2 tentang nutrisi. Kemudian pada kesempatan berikutnya kita bisa membahas lebih detail dan lebih jauh mengenai item-item dari label diagnostik yang ada di Nanda. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di video untuk membahas domain 3.